mendengarkan penekanan warta jemaat. 1. Berita pelayanan. Ibadah khusus peneguhan sidi dilaksanakan hari Minggu tanggal 29 November 2020 dalam ibadah khusus peneguhan sidi pukul 11 WIB. Demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Nama-nama calon sidi tercantum dalam warta jemaat. Geledi resik peneguhan sidi dilaksanakan hari Selasa 24 November 2020 pukul 18 WIB di gereja. Mohon kehadiran para calon sidi baru dan orang tua untuk mengingatkannya. Kelas kata kesasi tahun ajaran 2020-2021, kelas kata kesasi setiap hari Jumat pukul 18 WIB dan Minggu pukul 13 WIB tatap muka di gereja. HUD Komisi Persekutuan Wanita, ibadah syukur HUD Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1 pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Bapak Pendeta Rismus William Charles Cornelius SSI Teol. Live streaming melalui YouTube GKO Bekasi 1. Yayasan Berjelai Kasih, perkembangannya Bapak Ibu dapat lihat di warta jemaat. Mari kita terus dukung dalam doa dan dana. Diberitahukan kepada jemaat GKO Bekasi 1 bahwa seluruh persembahan ibadah minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah komisi, persembahan bulanan dan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan lainnya yang akan diberikan ke gereja, kami menghimbau agar dipersiapkan masing-masing keluarga untuk disampaikan pada saat ibadah minggu atau diserahkan sekretariat gereja ataupun transfer ke rekening GKO Bekasi 1, rekening Bank BNI nomor 156.001.365256 atau atas nama Gereja Kristen Ekonomi Komene Bekasi 1 Jemaat yang dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Majelis GKO Bekasi 1 mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat. Doa dari kami, Tuhan Yesus sumber berkat dan kehidupan, terus dan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Amin. Natal Umum Jemaat tahun 2020 GKO Bekasi 1 menyambut Natal tahun ini di tengah keterbatasan karena pandemi. Kami mengajak Bapak, Strip, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap ambil bagian, saling menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dalam bentuk baru atau virtual. Penayangan iklan ucapan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam bentuk sebagai berikut. Video durasi 15 detik 300.000, foto 200.000, teks ucapan nama keluarga 100.000. Dapat dilihat di Instagram GKO Bekasi 1. Dan selengkapnya perlombaan dapat kita lihat di lembaran warta jemaat, ada tambahan, ada syarat-syarat dan penilaiannya tercantum di lembaran warta jemaat. Sosialisasi kembali iuran kedukaan GKO Bekasi 1 dapat dibaca juga di lembaran warta jemaat pada pagi hari ini. Berita keluarga, jemaat yang sakit di rumah, Ibu Penetua Joyce C. Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Sitompul Beru Silitonga, Nyonya Penjahitan Beru Nababan Tambun, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Beru Siberian Jalan Pepaya, Adik Clo Arcing Lestia Hutapea, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Bapak M. Pangribuan, Ibu Dame K. Beru Simbolon, Bapak Sarman,
Nyonya Sihaan Beru Pardede, Ibu Risma Sitompul Beru Sidabutar. Jemaat yang berulang tahun dari hari ini Minggu sampai dengan hari Sabtu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru. Demikianlah penekanan warta jemaat. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 7 bait pertama dan bait yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita aminkan bersama dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 7 bait yang keempat.
kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa, kita mengaku secara pribadi. Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa, atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami, atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Dan demi Yesus Kristus penebus dosa kami, mohon amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 25, bait pertama, keempat, dan bait yang kelima.
cahayamu tersingkapi noda, kau lihatlah manusia peluluran dosa. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau temukan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab itu dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 282 bait 1 dan bait kedua. Tuhan
petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 66, bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan baik yang di rumah kami masing-masing maupun yang ada dalam gedung ibadah ini. Dalam persekutuan kami rindu untuk disapa, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan begitu dalam dan begitu luas. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan, keterbatasan, kami tidak mampu menjangkau isi hati Allah. Namun kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan
untuk kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bawa pulang, kami kerjakan itu dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Ini kami ya Bapa, mari berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun Bapak Ibu Saudara yang ada dalam gedung ibadah ini, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Deborah dan Barak. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara berbalasan atau responsorial. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam gedung ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Tema kita hari ini, tanda anak-anak Allah bagian yang ketiga, menikmati Salom Allah. Apa artinya Salom? Apakah kita merasakan menikmati Salom Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menikmati Salom Allah di tengah situasi pandemi virus corona COVID-19 ini? Apakah Salom kita berkurang? Apakah Salom kita menghilang? Ataukah salom kita menyusut atau mengering? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, salom artinya yang kita kenal adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, kata salom digunakan kata erene. Ternyata salom ini bukan hanya menunjuk pada damai sejahtera, sukacita,
Tapi salom itu bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang mengalami kemenangan. Seseorang yang baru selesai berperang, bertempur, seseorang yang baru menyelesaikan satu pertandingan dan dia memperoleh kemenangan, maka dia menikmati sukacita. Itulah salom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita setiap hari, kata salom ini sangat melekat. Ketika kita mengucapkan kata salom berarti kita orang percaya. Contoh, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk sebuah rumah, satu rumah orang percaya, kita berkunjung ke rumah saudara kita atau ke rumah jemaat yang lain atau ke rumah siapapun, begitu kita masuk rumah itu kita mengucapkan kata salom. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan kata salom, kita belajar dari peristiwa ketika Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi bersaksi, pergi melakukan tugas pelayanan, Tuhan Yesus katakan ketika masuk rumah orang, ucapkanlah salam bagi mereka. Kalau salam itu diterima, maka salam itu tinggal di dalam kehidupan mereka. Tapi sebaliknya ketika salam itu ditolak, tidak diterima, maka salam atau salom atau irena itu kembali kepada kita. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara kita datang di satu tempat dan atau mungkin itu komunitas orang percaya, mari kita biasakan untuk mengucapkan berkat, memberkati orang lain dengan kata salom. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus hadir di ruangan yang tertutup. Lalu dia katakan, damai sejahtera bagimu. Dia mengucapkan salom itu, dia memberkati murid-muridnya. Supaya apa? Karena murid-muridnya itu saat itu sedang ada dalam kegelisahan, kegalauan, sedang ada dalam keadaan yang tertekan, kehilangan guru mereka, kehilangan contoh teladan sanjungan mereka, yaitu Yesus. Maka Yesus perlu hadir memberikan penguatan bagi murid-muridnya. Maka ketika Yesus hadir dalam ruangan tertutup itu, Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Dan ada bagian firman Tuhan di liturgi kita. Saya minta untuk ditampilkan di bagian berita anugerah. Di bagian berita anugerah, ya, Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang seperti apa? Damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, memberikan salom, meninggalkan salom, meninggalkan damai sejahtera, meninggalkan erana itu kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya dikuatkan, murid-muridnya mendapatkan satu energi yang baru dalam mereka melayani Tuhan, dalam mereka melakukan pekerjaan Tuhan, dalam mereka bersaksi kepada banyak orang. Mereka membutuhkan kekuatan itu. Maka Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkan damai sejahtera itu. Kalau ibu-ibu, katakanlah ibu-ibu masak dengan damai sejahtera, hasilnya pasti juga memuaskan. Amin. Kalau Bapak Ibu memasak atau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dari dalam hati yang bersukacita, pasti hasilnya baik. Tapi kalau mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut,
mengerjakan sesuatu dengan ada pikiran, ada sesuatu yang tertekan di dalam hati kita, yang tidak sejahtera dalam hati kita, mukanya kelihatan cemberut, mukanya kelihatan dilipat-lipat, kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin hasilnya ada, tapi tidak akan maksimal. Kalau memasak, mungkin kurang garam, mungkin kelebihan garam, mungkin ada saja yang kurang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera itu. Maka kita membutuhkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, ada semacam siklus perputaran yang dialami, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelum mereka dipimpin oleh raja-raja, mereka dipimpin oleh para hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Siklusnya itu apa? Siklusnya itu yang pertama, mereka kehilangan seorang pemimpin. Ketika mereka kehilangan seorang pemimpin atau mereka tidak memiliki orang yang memimpin mereka, dikatakan bahasa hakim-hakim, dikatakan seorang penyelamat, maka mereka hidupnya brutal, hidupnya di luar Tuhan. Nah, ketika mereka hidup di luar Tuhan, Tuhan menegur mereka, Tuhan mendidik mereka, Tuhan membina mereka melalui orang-orang yang mendatangkan penderitaan, melalui orang-orang yang membuat mereka, kehidupan mereka menderita, tersiksa. Itu teguran dari Tuhan. Siklus yang berikut, ketika mereka menderita, mereka ditegur Tuhan dalam pergumulan, dalam masalah, dalam penderitaan. Mereka ingat Tuhan, karena ini kecenderungan bangsa Israel. Kalau mereka ada mengalami satu masalah, baru ingat Tuhan. Mereka ingat Tuhan dan mereka datang minta ampun, minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menunjuk pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel. Hakim-hakim. Atau di dalam bahasa hakim-hakim, kitab hakim-hakim, dikatakan istilah seorang penyelamat. Nah, seorang penyelamat inilah yang akan memimpin, yang akan membawa mereka, yang akan membuat mereka maju dan mengalami kemenangan. Dan hari ini kita baca dalam pasal 4, salah satu hakim yang ada di bangsa Israel, yaitu Deborah. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Deborah ini dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kemenangan bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena di ayat 2 dikatakan ketika mereka ditegur Tuhan melalui seorang raja Kanaan yang bernama Yabin. Raja Kanaan atau Yabin ini dia punya seorang tentara yang namanya Sisera. Panglima tentara itu begitu kejam. Dia punya 900 kereta besi. Dan dia memimpin, dia membuat bangsa Israel tertekan selama 20 tahun. Nah, ketika itu Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus Deborah. Di ayat 6 dan ayat 7, Deborah mengatakan kepada Barak, majulah berperang. Ya. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Ibrani, Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Berapa orang yang dibawa oleh Barak? Kita lihat di ayat 6. 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon. Sementara kereta-kereta yang dimiliki oleh Sisera 900 kereta. Belum lagi pasukan-pasukan mereka. Begitu banyak yang diperhadapkan oleh bangsa Israel. Tapi mari kita lihat di pasal 5. Pasal 5 ayat 31 bagian B.
Pasal 5, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Kita baca ayat 31, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ketika Tuhan mengutus Deborah melawan Sisera, Deborah dan Barak melawan Sisera. 20 tahun Sisera memimpin, membuat penindasan, membuat bangsa Israel hidup dalam tertekan, dalam penderitaan. Tapi ketika mereka takut Tuhan, mereka mengikuti jalan Tuhan, mereka maju berperang, Tuhan membuat mereka menang, dan Tuhan membuat hidup mereka 40 tahun aman. Berarti 2 kali lipat dari masanya Sisera memimpin. 20 tahun mereka hidup dalam keadaan yang tertekan. Tetapi ketika mereka takut Tuhan, mereka maju di dalam Tuhan, Tuhan buat hidup mereka 40 tahun 2 kali lipat. Ketika Ayub, kita ingat Ayub dalam penderitaannya, dia diuji, diizinkan Tuhan untuk mengalami pengujian, namun di akhirnya happy endingnya Tuhan menggantikan 2 kali lipat bagi kehidupan Ayub. Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan yang begitu panjang. Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan istrinya yang meninggalkan dia, mengajak dia untuk tinggalkan Tuhan juga. Dia kehilangan teman-temannya, tapi dia tidak kehilangan satu, yaitu dia tidak kehilangan Tuhan Allah. Dia hidup dalam Tuhan, dan kemudian Tuhan menggantikan 2 kali lipat. Harta bendanya 2 kali lipat. Anak-anaknya dicatat dalam Alkitab. Anak-anaknya cantik-cantik pada masa itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang hidup dalam Tuhan, orang itu akan menikmati salom Allah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, orang itu akan menikmati kemenangan-kemenangan dari Allah. Orang yang hidup dalam Tuhan, orang itu akan menikmati damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Tidak ditentukan oleh situasi kondisi kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita penuh dengan penderitaan, walaupun kehidupan kita penuh dengan sakit penyakit, tapi kita tidak akan kehilangan Allah itu. Kita hidup dalam Tuhan, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sukacita yang kita nikmati tidak ditentukan oleh lingkungan kita. Sukacita atau damai sejahtera yang berasal dari Allah, itu tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu tidak ditentukan oleh tanggal tua atau tanggal muda. Itu tidak ditentukan ketika kita ada menghadapi masalah atau pergumulan. Itu tidak ditentukan oleh situasi kondisi pandemi sekarang ini. Kalau kita menghadapinya dengan kekuatan dari diri kita sendiri, pasti kita akan kehilangan sukacita itu. Karena sukacita yang kita mengandalkan diri kita itu, dia akan terpengaruh dengan situasi yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap hidup dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Deborah yang diutus Tuhan, dia mampu mengalahkan Sisera yang berkuasa 20 tahun. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, damai sejahtera sukacita itu tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita masih kuat untuk tetap hidup dalam Tuhan, ataukah kita terpengaruh dengan situasi, kondisi kehidupan kita? Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi kita merosot, apakah kita masih tetap hidup di dalam Tuhan, ataukah kita tinggalkan Tuhan? Itu pertanyaannya.
Apakah kita tetap semangat dalam berjuang menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan, ataukah kita menyerah, angkat tangan, lalu kita berkata, Tuhan sepertinya tidak lagi mendengarkan saya. Tuhan sepertinya sudah tidak lagi bersama-sama dengan saya. Tuhan sudah balik belakang, Tuhan sudah lupakan saya. Sepertinya Tuhan sudah tidak suka lagi dengan saya. Bapak sudah dikasih Tuhan. Kalau kita tetap hidup dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan tetap setia. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, sukacita itu akan terus diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dengan sukacita, dengan shalom itu. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 yang tadi kita baca, dalam berita anugerah itu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ada orang yang salah mengartikan damai sejahtera dan sukacita itu. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan itu dinilai ketika kita naik pangkat. Itu damai sejahtera itu dari Tuhan. Ketika kita dapat bonus akhir tahun, itu damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita hidup diberkati oleh Tuhan, melimpah-limpah materi, itu kita diberkati oleh Tuhan. Itu sukacita yang melimpah-limpah dalam Tuhan. Ketika kita baca Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus bilang siapa yang menerima Yesus, dia hidup dalam hidup yang kelimpahan. Ketika ada mobil berganti-ganti di garasinya, itulah hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita kadang salah mengartikan sukacita, damai sejahtera, shalom Allah itu. Kalau yang seperti itu Tuhan Yesus katakan itu dari dunia. Itu tidak sama seperti yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita mengartikannya hanya sebatas itu, maka kita pasti akan kehilangan itu, percayalah. Kalau kita hanya mengandalkan sukacita dari gaji yang naik, dari jabatan yang naik, ketika kita kehilangan pekerjaan, maka itu lenyap. Ketika kita hanya mengandalkan harta materi, virus corona datang, materi berkurang, itu lenyap. Ketika mengandalkan apa yang ada pada kita, lalu kita sakit dan itu berkurang, lenyap, sukacita juga lenyap. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan ketika di dalam semua yang diambil itu, semua itu berlalu, sukacita itu tetap tinggal dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini masih adakah sukacita yang ada dalam hati kita? Bapak Ibu yang di rumah, yang tidak bisa beribadah di gereja, yang mungkin saat ini terbaring di atas tempat tidur, yang mungkin baru pulang dirawat dari rumah sakit, yang mungkin dokter bilang sakit ibu, sakit bapak ini 50-50. Seumur hidup harus minum obat. Seumur hidup harus begini, ini pengobatannya akan makan waktu lama. Mulai kita berpikir, mulai kita stres. Ketika anggota keluarga kita atau tetangga kita dengar ada yang terjangkit virus corona. Kita dengar lalu, aduh Tuhan, tetangga saya itu, dekat rumah saya itu, ya ampun Tuhan, stres. Ya Tuhan, anak saya di sana kena corona, mantu saya kena corona. Bagaimana dengan cucu saya? Stres. Akhirnya kehilangan damai sejahtera itu, sakit. Tapi saudara, apakah kita masih menikmati sukacita, damai sejahtera dari Allah itu yang tetap tinggal dalam kehidupan kita? Kita maju berperang melawan virus corona ini. Kita maju berperang melawan situasi yang sulit saat ini. Atau kita angkat bendera putih lalu kita ayun-ayunkan, Tuhan saya mundur saja. Saya tidak sanggup lagi. Saya keluar saja. Tuhan mau panggil saya, panggil sudah. Panggil sekarang sudah, Tuhan panggil sudah. Saya sudah tidak kuat lagi. Panggil. Kok Tuhan gak panggil ya? Ya, ada kalau orang bergumul dengan sakit penyakitnya, kok Tuhan gak panggil. Ada yang duduk-duduk tiba-tiba Tuhan panggil. Ada yang sakit sebentar tiba-tiba Tuhan panggil. Kok saya yang sakit sudah bertahun-tahun, sakit masuk keluar rumah sakit, nggak dipanggil juga. Panggil sekarang Tuhan.
sukacita kita jangan sampai hilang, dimakan oleh situasi, oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh kondisi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika Bapak Ibu sedang berusaha menghidupkan perekonomian keluarga, tetap miliki sukacita Tuhan di dalam hati kita. Mungkin pergumulan kita tidak bisa kita samakan dengan pergumulan orang lain, sehingga orang lain ketika sedang menikmati itu, jangan kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Akan juga kehilangan itu. Kok hidup saya begini-begini aja, kok dia begitu. Nah, sukacita kita ditentukan oleh siapa? Oleh orang lain atau oleh kehidupan kita dari dalam hati kita? Adakala kita membanding-bandingkan, dia hidupnya biasa-biasa aja, saya yang hidup begitu giat di dalam Tuhan, saya yang hidup melayani Tuhan, saya yang bangun pagi begitu buka mata berdoa, baca Alkitab, mau tutup mata di malam hari juga berdoa, baca Alkitab, tapi hidup saya begini-begini aja. Kita jangan sampai kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Artinya hidup yang berkelimpahan, bukan hidup karena kelimpahan harta, bukan hidup karena kelimpahan materi, tapi hidup dalam kelimpahan, menikmati Shalom Allah. Di tengah situasi yang sulit, kita tetap survive, kita tetap bangkit, menikmati itu, kebaikan-kebaikan Tuhan. Rasul Paulus justru katakan, di dalam kelemahannya dia bersyukur. Bayangkan, di dalam kelemahannya dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Justru dalam kelemahannya, bukan karena dia dalam kekuatannya dia bersyukur, tapi dia bilang dalam kelemahanku aku bersyukur. Kenapa? Karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan semakin disempurnakan di dalamku. Di dalam pergumulan sakit penyakitku aku bersyukur. Karena apa? Karena aku menikmati Shalom Allah, kuasa Allah semakin disempurnakan di dalamku. Ketika aku diizinkan Tuhan mengalami pergumulan dan penderitaan, aku bersyukur aku diizinkan Tuhan untuk melihat, menikmati kuasa Tuhan. Jadi kita menikmati Shalom itu bukan karena cerita orang, bukan karena kata orang, tapi kita mengalami sukacita Shalom Allah, mengalami kita sendiri yang mengalami. Baru kita saksikan kepada orang lain. Untuk itu Bapak Ibu, mari selamat menikmati Shalom Allah. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang sudah diangkat, dipulihkan, yang dibenarkan, diselamatkan. Tanda anak-anak Allah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, menikmati Shalom Allah. Jangan sampai kita kehilangan Shalom itu karena situasi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan bait yang kedua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berbahagia, kami bersukacita, kami menikmati Salom Allah, Irene Allah dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan di dalam menghadapi situasi kondisi dalam berbagai hal yang Tuhan izinkan kami hadapi. Hari ini kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan kembali menguatkan, mengingatkan kami. Saat ini Tuhan Engkau jumpai jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ibadah ini, ataupun jemaat Tuhan yang dari rumah beribadah, karena keterbatasan fisik, karena tubuh jasmani mereka yang sakit. Kami bersyukur Tuhan karena kami tetap menikmati Salom Allah. Kami berbahagia karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Ketika kami tetap tinggal dalam Tuhan, kami tidak meninggalkan Tuhan, kami memiliki sukacita itu. Sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami tidak sama seperti yang dunia berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami salah mengartikan sukacita dari Tuhan. Ampuni kami ketika kami salah menafsirkan damai sejahtera. Kami mengukur sukacita dari Tuhan itu ketika hidup kami berkelimpahan harta, ketika hidup kami berkelimpahan materi, ketika hidup kami begitu banyak hal yang baik, namun ketika kami diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sulit, kami mulai meninggalkan sukacita itu. Tuhan, tolong kami agar sukacita damai sejahtera Allah itu tetap tinggal dalam hati kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami terus berjuang menghadapi melawan penderitaan pandemi virus corona yang masih terus menghantui kehidupan kami. Mungkin anggota keluarga kami mengalami, mungkin tetangga kami mengalami, mungkin orang-orang yang kami kenal, tetangga ataupun orang-orang yang dekat dengan kami, mereka mengalami sakit akibat dampak dari corona ini. Kami percaya Tuhan, itu tidak akan mengurangi sukacita kami. Mungkin saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mereka yang mengalami sakit penyakit, terbaring lemah di atas pembaringan mereka, ataupun mereka yang dalam kelemahan fisik mengikuti siaran atau ibadah ini dari rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Salom Allah menghampiri dan tetap tinggal dalam kehidupan jemaat-Mu. Justru di dalam kelemahan kami semakin menikmati kuasa Tuhan. Kami semakin menikmati Salom Allah. Kami bersyukur sebagaimana Rasul Paulus yang bersyukur di dalam kelemahannya. Bapa, dalam nama Yesus, bersatu hati kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Joyce Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Stompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Adik Chloe Boru Hutapea, Bapak dan Ibu M Tumanggor, Bapak M Pangaribuan, Ibu Dema Boru Simbolon, Bapak Sarman, Nyonya Siahan Boru Perdede, Ibu Risma Sitompul Boru Sidabutar. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Ibu Huta Barat Boru Simanjuntak yang saat jalan ke Dondong, yang saat ini sakit di rumah. Kami berdoa Tuhan tetap memberikan kekuatan, sukacita, Salom Allah terus dinikmati oleh jemaat Tuhan, sehingga jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan yang pada waktu Tuhan, waktu yang Tuhan tentukan sendiri, mereka bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan
yang bersukacita bersyukur atas pertambahan 1 tahun kehidupan pribadi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Saudari Melda Gultom, adik Eleanor Sitanggang, Saudara Frankie Hutajulu, Bapak Ricardo Sinaga, Ibu Nova Munte, Saudari Aaron Sidabutar, Saudara Enjoy Sianturi, Bapak Krisna Andika, Nyonya F. Siagian Borunapitupulu, Saudara Brian Matthew Letemia, adik Clara Simatupang, adik Francisco Panjaitan, Ibu Rismauli Borusia Nipar, Ibu Desi Dabutar, Saudara Yoel Rompas, Bapak Mordekan Berutu, Saudara Noldi Yohanes, Saudara Johan Norris Mirino, Ibu Novalina Borusamosir, dan adik Javier Fritz Sinaga. Kami berdoa Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur dari jemaat-Mu dan memberkati kehidupan jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam pendidikan, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam usia lanjut. Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Usia terus bertambah. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan pribadi keluarga jemaat-Mu. Kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Kami bersatu hati berdoa untuk Majelis Sinode GKO yang Tuhan telah pilih, Tuhan tunjuk sebagai pemimpin gereja-Mu di dunia ini. Tuhan beri hikmat bagi pemimpin Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Kami berdoa untuk Ketua Umum Sinode sampai para pengurus biro yang ada di tingkat Sinode. Kami berdoa Tuhan yang memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan. Para pendeta, para penatua, para vikaris, penginjil, pengajar, yang berdoa untuk pos-pos pelayanan yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Kupang, yang ada di Bali, bahkan yang ada di Jabodetabek Bandung ini. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupan gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberikan sukacita bagi para pelayan Tuhan, bagi jemaat Tuhan, sehingga tetap beribadah, tetap melayani, tetap hidup di dalam Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani gereja-Mu. Yang berdoa untuk gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, koster, tata usaha, kamtoria, organis, tim multimedia. Kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal Jemaat GKO Bekasi 1 tahun 2020. Kami berdoa untuk Yayasan Barzilai Karya Kasih. Kami berdoa Tuhan yang memberkati kami semua, diberi hikmat dari Tuhan untuk melakukan bagian-bagian kami dengan sukacita dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini berjuang, bergumul di tengah situasi sulit ini. Mereka yang berjuang untuk membangkitkan kehidupan perekonomian keluarga jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan sebagai tukang ojek online. Kami berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang jual beli perabot rumah tangga. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang membuka usaha laundry, catering. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang membuka usaha bimbingan belajar. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang membuka usaha refleksi ataupun pijit message di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati setiap usaha jemaat Tuhan, sehingga itu boleh terus mereka nikmati kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam usia lanjut. Tuhan terus memberkati sehingga mereka menikmati usia lanjut dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sekalipun kondisi tubuh mereka merosot, tetapi kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan para orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Kami berdoa Tuhan dari tempat duduk masing-masing, bahkan jemaat Tuhan yang dari rumah mereka berdoa, Tuhan yang mendengar setiap doa dari jemaat Tuhan. Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk rencana peneguhan CD
bagi 26 orang calon anak sidi. Tanggal 29 November kami berdoa Tuhan yang terus turut campur tangan dalam segala sesuatu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat bagi gerejamu, supaya kami melakukan bagian kami dengan baik dan benar, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bangsa dan negara ini kami terus berdoa, bagi pemimpin bangsa ini, pemimpin kota Bekasi, Tuhan terus beri hikmat bagi mereka, supaya mereka membawa kami keluar dari setiap persoalan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan syukur, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan perpuluhan, persembahan syukur lainnya yang dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bapa yang memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami ya Bapa, ini doa seruan ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 389, bait 1 dan bait yang kedua. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melindungiku, iman diriku di asuhnya. Betapa kasih-Nya besar, haruslah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuhnya. Bapak Ibu Saudara jemaat, kembalilah dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, milikilah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan jangan lepaskan, sehingga kita terus menikmati salom Allah itu dalam kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.
go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Salam, Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, tanggal 24 Desember nanti kita ada ibadah malam Natal dan perayaan Natal Jemaat GKO Bekasi 1. Untuk itu jangan lupa nonton ya melalui channel YouTube GKO Bekasi 1 mulai jam 6 sore. Ingat Hei, Bapak Ibu, udah pada daftar belum? Itu loh, lomba pekardu keluarga dalam rangka menyambut hari Natal. Yuk, daftar sekarang. Siapa tahu bisa menang. Hadiahnya keren loh. Ingat, jangan lupa daftar sekarang ya. To rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Oh iya, selain lomba pokaldu, Bapak Ibu Jemaat GKO Bekasi 1 yang ingin mengucapkan selamat Natal melalui video, foto, tulisan dapat menghubungi majelis atau tim kerja Natal ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Kami keluarga Dasmasela mengucapkan selamat menyambut